Yesus Tuhan layak terhebat, jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kerajaan Allah tidak akan pernah tergoyahkan, amin. Dan sudah percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan dia memberikan kemenangan, dia pun juga yang memegang setiap tangan kita. Dan dia membawa kita dalam kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak akan pernah takut, Tuhan.
sebab Kau besertaku, tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong setiap menolong, sebab Engkau Yesus batu karang kami, batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus kemenangan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, tangan kanan. Yesus memberikan kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Percayalah Yesus akan berikan kemenangan. Haleluya. Kemenangan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, Yesus memberi, Yesus memberiku, Yesus memberi, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau Yesus yang memegang setiap tangan kami, Engkau
10.000 berbandingkan dan zakat walau 1000 lebah di sisiku. Percayalah Yesus akan selalu bersamamu. Penolongku Tuhan, walau 10.000 lebah dan sekali lagi katakan walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku. Yesus Tuhan, Bapaknya penolongku, walau 10.000 lebah denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, Yesus Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau mengajari setiap kami Tuhan bagaimana kami harus berserah kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya di setiap langkah kami Tuhan, bahkan setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Memberikan kami kemenangan Tuhan atas setiap persoalan hidup kami Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau kami berjalan Tuhan, walau ku berjalan dalam lembah gelap, dalam bayang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau kami berjalan Tuhan, walau berjalan lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwa kami, tenang jiwaku, sebab Engkau beserta kami, sebab Kau besertaku.
percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu, di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan, sebab Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, apapun musimku, kami percaya Tuhan, percaya kebesaran-Mu Tuhan, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Saya percaya semuanya kita ada di dalam penyertaan Tuhan, ya. Dan juga kita masih ada di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Dimana kita sedang memperingati atau baru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa alangkah bahagianya bahwa kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Dan saya percaya kita juga di dalam kehidupan kita menginginkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, ya, orang-orang yang tidak lagi di dalam terikat sesuatu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya juga mau melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu mengenai kemerdekaan, arti kemerdekaan, dan saya mau melanjutkan pagi hari ini.
dan saya memberikan tema bahwa pemilik baru, Bapak isi Tuhan. Bapak Ibu, bahwa dulu kita adalah hamba, ya, hamba dosa. Kemudian kita dimerdekakan melalui Kristus dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, dan kita tidak bisa memerdekakan diri sendiri, tetapi melalui Kristus kita boleh dibebaskan, dilepaskan, ya, dan kita menjadi milik Dia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita dibebaskan, ya, dan kita dimerdekakan oleh Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini juga tertulis apa yang dibicarakan oleh seorang rasul yang namanya Paulus, yang berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, Bapak isi Tuhan. Dan dia sedang ingin mengingatkan bagaimana kalau kita setelah hidup kita, orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dibebaskan dari budak dosa, ya, kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa, bagaimana kehidupan kita selanjutnya, Bapak isi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil apa yang di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi waktu kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Jelas sekali bahwa setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-22a dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Arti dimerdekakan dari dosa adalah menjadi hamba Allah. Bapak Ibu Tuhan. Dari kedua ayat ini kita boleh mengambil suatu arti atau suatu kesimpulan bahwa kalau kita telah dimerdekakan dari dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran dan juga hamba Allah. Karena Bapak isi Tuhan, di dunia ini hanya ada dua, namanya gelap dan terang. Ya, dulu kita gelap, sekarang kita terang. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran dan atau hamba Allah. Bapak isi Tuhan. Nah, dulu kita mengalami kematian, sekarang kita hidup, Bapak isi Tuhan. Nah, Bapak Ibu isi Tuhan, setelah kita telah dimiliki oleh Allah karena kita telah dilepaskan dan kita menjadi hamba Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Apa yang harus kita terapkan? Apa yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak isi Tuhan? Dan kita kembali apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, dan baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menjadi miliknya Allah, makanya saya memberikan tema tadi bahwa kita punya Tuan yang baru. Dulu Tuan kita adalah dosa, sekarang Tuan kita adalah Allah, atau hamba Allah. Maka Bapak Yesus Tuhan, sekarang kita dimiliki oleh Allah, menjadi pemilik yang baru. Jadi kita adalah
punya tuan yang baru, ya. Kita adalah orang yang dimiliki oleh Allah, menjadi pemilik. Hidup kita adalah menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu Tuhan. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Tuhan, setiap Allah menciptakan kita, setelah kita menjadi miliknya, Allah menciptakan kita dan tidak secara setelah kita dilepaskan, ya, tidak otomatis bahwa kita akan mengikuti apa yang maunya Tuhan. Bapak Ibu Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita bukanlah suatu mesin, ya, atau kita bukanlah robot, dan kita mempunyai hak untuk memilih, ya, hak untuk menentukan apa yang untuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan. Memang dulu pada saat kita orang yang terbelenggu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita sudah dibebaskan. Tapi Allah tidak memaksakan. Allah tidak mengatur atau memprogram kita. Ya. Allah memberikan kita hak bebas kepada diri kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Tuhan, bahwa di mana dikatakan apakah setelah kita dimerdekakan, tentunya setiap hari kita melakukan namanya pilihan, ya. Kita mau memutuskan apakah kita mau kembali kepada kehidupan kita yang dulu, kepada pemilik yang dulu, atau kepada pemilik yang baru yang sekarang ini menjadi hamba Allah. Nah, Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu kita setiap hari yang perlu kita kerjakan, setiap hari yang perlu kita terapkan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, yang pertama adalah menyerahkan diri kita, ya, menyerahkan diri atau memberi diri kepada pemilik yang baru, yang dimana kita telah dimerdekakan, ya, atau telah dibebaskan. Bapak Ibu Tuhan, seperti ayat yang barusan kita baca tadi di dalam Roma 6 ayat 16, di mana apabila kita mengikuti apa keinginan dari Tuhan itu, kita akan seperti kita ini adalah memperlakukan dia seperti Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu pada saat ini kita menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Di dalam ayat yang ke-16 tadi ada dua Tuhan yang selalu kita pilih, ya. Memang kita terbebaskan. Namanya Tuhan dosa dan Tuhan ketaatan. Dan dua Tuhan ketaatan. Dan Tuhan yang dosa itu adalah pemilik yang lama, sedangkan Tuhan ketaatan ada pemilik yang baru. Yang baru ini adalah namanya yang memimpin kita kepada kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita lihat, kalau boleh kembali kondisi kita sebelum kita dimerdekakan, hidup dalam kedagingan, ya, dimana kita selalu menuruti keinginan daging, ya, menuruti apa yang ingin daging, yaitu berupa hawa nafsu. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu, dulu kita menjadi penurut, ya, artinya kita nggak bisa melawan. Kenapa?
karena kita adalah hamba. Nah, sekarang setelah kita dibebaskan, kita tidak lagi menjadi penurut, tetapi sekarang kita mau memilih apakah kita menuruti keinginan kita yang dulu daging, atau kita melawan Bapak Yesus Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita perlu menyerahkan diri kita kepada namanya pemilik yang baru, hamba Allah atau hamba kebenaran. Ya Bapak Yesus Tuhan. Kalau dulu kita memusuhi kebenaran, tapi karena sekarang kita telah menjadi miliknya, kita menjadi milik yang baru, hamba Allah. Kita tentu adalah orang yang mengasihi kebenaran dan kita mau mengikuti kebenaran. Ya. Kalau yang seperti tadi, kita menjadi penurut-penurut kedagingan kita. Karena apa? Kita nggak mampu melawan. Dan kita punya kecenderungan untuk terus melakukan. Karena dulu kita terbelenggu. Sekarang kita telah dibebaskan Bapak Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sekarang telah menjadi miliknya Allah dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita tidak lagi mengikuti keinginan, tapi sekarang kita yang pertama yang perlu kita menyerahkan diri kita. Ya, menyerahkan diri kita. Ya, keinginan untuk dipimpin oleh kebenaran Bapak Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup kita sungguh-sungguh harus menyerahkan atau memberikan diri dan menuruti keinginan dari pemilik yang baru ini. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak bisa mempunyai dua tuan dalam kehidupan ini. Seperti apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dalam kehidupan ini kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya setelah kita dimerdekakan, setelah kita dibebaskan, kita coba lagi mau kembali kepada kehidupan kita yang dulu, kondisi hidup kita yang dulu. Tuhan katakan, Yesus katakan, tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan, Bapak Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, mari seperti yang tadi, ayat yang 16 Lukas 16 tadi, pasal 16 tadi, ayat ke-13, baiklah kita mengambil keputusan setiap hari mau mengikuti dan mau mengabdi Bapak Yesus Tuhan. Mau mengabdi kepada pemimpin kita yang baru. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang di sisi lain kita terus setelah kita mengabdi kepada tuan yang baru atau pemilik yang baru, kita setiap hari terus dan dengan tegas selalu menentang dan selalu waspada dengan segala kenikmatan dari dosa, dengan selalu kita waspada dan selalu melawan dari segala keinginan daging ataupun dosa Bapak Yesus Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga sekarang ini pada saat kita menyerahkan diri kita kepada pemilik yang baru ini, berarti kita mengabdikan diri kita kepada Dia.
dan kita melayani Tuhan yang baru ini, Bapak Ibu Tuhan. Melayani kebenaran. Kita tidak lagi melayani namanya segala kenikmatan daging, tapi kita melayani kebenaran, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-19, katakan begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu, kalau dulu tadi anggota-anggota tubuh kita, ya, dulu kita menyerahkannya ke kedurhakaan, sesuatu hal yang najis, sesuatu hal yang tidak baik. Sekarang setelah kita menjadi hamba Allah, di mana kita punya Tuhan yang baru dan kita dimiliki oleh pemilik yang baru, Bapak Ibu Tuhan, kita menyerahkan juga anggota-anggota tubuh kita kepada pemilik kita yang baru ini, kepada Tuhan kita yang baru, majikan kita yang baru, yaitu mata kita, Bapak Ibu Tuhan. Anggota tubuh adalah mata kita, mulut kita, Bapak Ibu. Sehingga dengan juga telinga kita dan tangan dan kaki. Dengan mata, Bapak Ibu Tuhan, apa yang kita dulu kita manfaatkan atau kita lakukan dengan mata, sesuatu yang tidak baik. Mungkin dengan mata kita di tempat-tempat yang tersembunyi, kita melihat hal-hal yang melihat, ya, hal-hal yang najis, Bapak Ibu Tuhan. Tapi sekarang dengan mata kita bisa melihat ciptaan Tuhan dan mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Dulu dengan mata, Bapak Ibu Tuhan, melihat kelemahan orang, tapi sekarang kita menjadi hamba Allah. Kita melihat kelebihan-kelebihan orang, Bapak Ibu Tuhan. Dengan mata adalah jendela dunia juga, Bapak Ibu Tuhan. Ya, melalui mata sekarang kita mau membuka wawasan kita, membuka segala pemikiran-pemikiran kita yang dulu yang sempit. Sekarang kita hamba kebenaran, kita membuka mata kita untuk melihat sesuatu yang rencana Tuhan yang besar. Ya, bagaimana hal-hal yang kita dulu melihat sesuatu yang pesimis, sekarang kita melihat bahwa ada sesuatu campur tangan Tuhan, melihat sesuatu yang baik, melihat khotbah-khotbah dari, apalagi sekarang dunianya digital, ya, YouTube, kita bisa melihat banyak sekali khotbah-khotbah yang membangkitkan iman kita. Kenapa, Bapak Ibu Tuhan? Kita sekarang menyerahkan kepada Tuhan yang baru anggota tubuh kita. Kita mendengarkan juga saudara kita, mendengarkan sesuatu yang membangun. Kalau sesuatu yang jelek, kita tidak mensimpan dalam hati kita, yang akan mengganggu kehidupan kita. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran, melalui telinga kita mendengarkan sesuatu yang bagus, yang membangkitkan, membangun hidup kita, ya, yang sesuatu yang bisa mendorong kita, memberikan semangat kepada kita. Dengan mulut kita juga, Bapak Ibu Tuhan, kita bisa, dulunya kita mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan orang, kata-kata yang negatif, yang memojokkan orang. Tapi dengan mulut kita sekarang kita serahkan kepada hamba kebenaran. Oleh sebab kita bisa membangkitkan semangat kepada orang lain, memberikan kata-kata
dorongan Bapak, memotivasi dari orang lain. Jadi sesuatu hal yang baik. Dengan tangan kita juga sesuatu. Dulu kita Bapak Ibu Tuhan mengerjakan dengan tangan sesuatu hal yang buruk, tapi dengan tangan kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita manusia. Demikian juga dengan kaki kita Bapak si Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita menyerahkan diri kita juga menyerahkan anggota tubuh kita. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Yang ketiga adalah mentaati apa keinginan dari Tuhan kita. Menuruti, ya, melakukannya, berusaha dengan sungguh-sungguh yang bersumber dari hati kita, Bapak Tuhan. Yang ketiga yang kita kerjakan dalam kehidupan sekarang ini adalah kita berusaha mengikuti keinginan Tuhan kita yang baru ini, mentaati Dia, ya, seperti tadi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baru ini dan mentaatinya dengan hati kita atau sumbernya dari hati kita. Walaupun kita mengalami kegagalan pada saat kita mentaati atau mengikuti di dalam hidup di dalam kebenaran, kita gagal. Tapi karena kita dari hati kita berusaha. Walaupun jatuh dan bangun, Bapak Yesus Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan begini, hidup kita memancarkan kebenaran, orang bisa melihat kebenaran, Bapak Yesus Tuhan. Tuhan memberi kita namanya juga Roh Kudus atau Roh Allah di dalam hidup kita pada saat kita terima Kristus, ya. Dan sehingga Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita untuk menuruti keinginan dari Allah, ya. Tuhan memampukan kita melalui Roh-Nya. Dan juga pada saat kita bertemu dengan ada kasih Kristus yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk dalam prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kasih dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, karena ada Roh Kudus, ada kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita melakukannya. Dan kita melakukannya dari hati kita yang terdalam. Bapak Ibu, saat kita telah dimiliki oleh pemilik yang baru ini, tentunya hidup kita akan berubah sama sekali, ya, mengubah seluruh perilaku hidup kita. Cara hidup kita sama sekali juga berbeda atau mengalami perubahan, Bapak Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan begini, jangan lagi kembali mau dijerat, ya, seperti yang lalu, minggu yang lalu katakan. Jangan lagi mau dijerat oleh atau diperbudak lagi oleh dosa. Bapak Ibu, nikmatilah kemerdekaan yang telah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti Dia. Ya. Kita adalah orang-orang dinamakan orang-orang saleh. Ini adalah proses di mana tahap demi tahap kita semakin disempurnakan karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan dari hati kita untuk mengikuti Dia, mentaati Dia. Dan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh-Nya. Percayalah kepada Tuhan dan jalani terus bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua.
Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mau lagi, atau kami tidak mau kembali Tuhan, untuk diperbudak oleh dosa Tuhan. Dan kami mau menghargai semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami harus memilih Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menentang untuk kami mau menentang dosa, untuk tidak mau kembali lagi Tuhan kepada kehidupan kami yang lama. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami lebih jauh lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur dan terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu syukur Tuhan, kita sama-sama mau menerima berkat dari Allah. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.